Saudara, Pendeta Dr. Elinuddin Braha, STH, MA, Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Baithani membacakan kata sambutan dalam rangka Hari Anak Nasional. Mari saksikan bersama-sama. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Sinode Gereja Kristen Baithani, yang saya hormati pengurus Sinode Gereja Kristen Baithani, yang saya hormati pengurus harian Sinode Gereja Kristen Baithani, yang saya hormati ketua dan pengurus BPD Gereja Kristen Baithani di seluruh Indonesia dan jemaat Gereja Kristen Baithani di seluruh wilayah tanah air Republik Indonesia yang kita cintai. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan cintanya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat merayakan Hari Anak Nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 14 tahun 1984, tanggal 19 Juli 2084, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Usulan ini dimulai dari pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada 23 Juli 1979. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Presiden Soeharto menilai anak-anak adalah aset kemanusiaan bangsa sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan Hari Anak Nasional terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Acara Puncak Hari Anak Nasional tahun 2023 diselenggarakan pada 23 Juli 2023 di Gereja Kristen Baithani Jemaat Temu Bintang. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas keputusan Departemen Anak Badan Persekutuan Daerah Gereja Kristen Baithani, yaitu Ibu Pendeta Delsi Siagian. Gereja memiliki peran penting dan strategis untuk bisa memberikan edukasi, pola pengasuhan dalam keluarga, sekaligus menjadi wadah bagi anak dan remaja dalam memanfaatkan waktu luangnya untuk kegiatan positif, inovatif, dan kreatif yang aman dan nyaman. Gereja juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi anak, perempuan, dan keluarga dari tindak kekerasan. Keterlibatan gereja untuk memberikan perlindungan bagi anak khususnya merupakan misi program Gereja Ramah Anak. Dan program Gereja Ramah Anak ini yang dimulai dilakukan oleh Sinode Gereja Kristen Baithani melalui gerakan Anakku Masa Depanku. Kita menyadari bahwa gereja bagian dari unsur kelompok dalam masyarakat, memiliki kewajiban untuk turut serta dalam upaya perlindungan anak. Gereja juga memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pengasuhan dalam keluarga, membuka ruang diskusi bagi anak-anak secara aman dan nyaman, serta lembaga yang berfungsi sebagai mediator pertama bagi konflik internal keluarga. Oleh karenanya, Sinode Gereja Kristen Baithani mengembangkan program Gereja Ramah Anak dalam mendukung gereja untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Gereja Ramah Anak adalah salah satu ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak melakukan kegiatan positif, inovatif, dan kreatif yang aman dan nyaman. Dengan dukungan orang tua dan lingkungannya, besar harapan kami, Gereja Kristen Baithani dapat memperbanyak jumlah gereja ramah anak. Saudara, ada 7 indikator gereja yang melayani anak dengan baik. Indikator tersebut diantaranya: 1. Kebijakan perlindungan anak pada gereja lokal. 2. Tersedia data berdasarkan jenis kelamin dan usia dini.
Tiga, tersedianya anggaran yang memadai untuk bidang anak minimal 20% dari anggaran gereja. Empat, tersedia forum anak di gereja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lima, tersedia program pengasuhan anak yang holistik di gereja. Enam, tersedianya sistem perlindungan anak berbasiskan gereja dan sumber daya gereja yang mempunyai kapasitas untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketujuh, tersedianya kelompok belajar di gereja yang diintegrasikan dengan sekolah minggu gereja. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama adalah asah, yakni bagaimana membuat anak-anak kita menjadi cerdas dalam beragama, berbudaya, dan bersosialisasi. Kedua adalah asih, yakni agar anak memiliki cinta kasih, baik dengan keluarga maupun lingkungannya. Ketiga adalah asuh, yakni keluarga harus mampu memberikan asuhan dan perlindungan terhadap anggota keluarga dengan baik. Keluarga memiliki peran penting dalam mencetak anak-anak yang unggul dan akhirnya menciptakan generasi yang unggul. Gereja ramah anak. 1. Gereja ramah anak merupakan perwujudan daripada tugas gereja dan perlindungan anak menjadi bagian dari jati diri gereja. Kedua, mewujudkan gereja ramah anak adalah tindakan pastoral dan tindakan penggembalaan yang dikehendaki Tuhan agar anak-anak dapat tumbuh kembang sesuai dengan martabat dan potensi yang Tuhan berikan. Sehingga gereja perlu mengembangkan lingkungan sosial dan fisik yang aman dan menjamin terpenuhi hak-hak anak melalui berbagai kegiatan positif, inovatif, dan kreatif yang terintegrasi dengan kegiatan gereja membangun sistem. Tujuan Hari Anak Nasional Sinode Gereja Kristen Baitani. Prinsip 1. Mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. 2. Mengasihi tanpa diskriminasi dan tanpa syarat. 3. Memenuhi hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 4. Memberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi, termasuk melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Sasaran 1. Anak dan orang tua. Anak yaitu setiap anak yang berada di lingkungan gereja dan terlibat dalam aktivitas gereja. Orang tua atau keluarga yaitu warga jemaat yang memiliki anak usia di bawah umur 18 tahun. Yang kedua, pengurus gereja, pengurus wilayah atau majelis jemaat. Kemudian aktivis pelayanan anak atau disebut guru sekolah minggu. Yang ketiga, warga jemaat dewasa yang ada di lingkungan gereja. Keempat, pihak lain yang melakukan aktivitas kegerejaan. Dalam hal ini perlu kita menyimak bermedia sosial menuju generasi emas, mewujudkan Indonesia layak anak pada tahun 2030 dan Indonesia menuju generasi emas pada tahun 2045 tanpa perkawinan dan kekerasan terhadap anak. Dare to lead and speak up. Anak pelopor dan pelapor membangun kepedulian dan kesadaran anak Indonesia agar berani memperjuangkan atau menyuarakan hak-haknya. Pengasuhan layak untuk anak Indonesia, mewujudkan pola asuh yang layak pada tumbuh kembang anak dan untuk mengupayakan pencegahan anak-anak Indonesia menjadi korban kekerasan serta diskriminasi. Mewujudkan lingkungan yang aman untuk anak, itu membangun kepedulian dan kesadaran orang tua, pengasuh, guru, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya memenuhi hak dan mewujudkan pelindungan anak. Stop kekerasan, perkawinan anak, dan pekerja anak. Mendukung semua keluarga kuat untuk memastikan anak-anak tidak menjadi korban kekerasan, perkawinan anak, dan pekerja anak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Baitani menghimbau agar seluruh Gereja Kristen Baitani mengambil bagian
dalam mewujudkan gereja ramah anak yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Saya berharap anak-anak sekolah minggu dan remaja anggota Gereja Kristen Baitani dapat menikmati kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu Hari Anak Nasional. Hari ini di Gereja Kristen Baitani Jemaat Nama Bintang di Deli Serdang. Saudara, anak-anak belajar caranya tersenyum dari orang tua mereka. Bagaimanapun keadaannya, mereka adalah mutiara hati yang diberikan langsung oleh Tuhan. Anak adalah peniru terbaik, jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Anak adalah cerminan orang tua. Apa yang kau harapkan padanya bergantung pada caramu memperlakukannya. Dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 44 berkata, lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau, begitu ibu, begitu anak. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1-2, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Fakta perintah untuk menghormati orang tua sudah tertulis pada Ulangan 11 ayat 18-21, di mana Musa memerintahkan para orang tua Israel untuk memenuhi hukum Allah di hati anak-anak, dan ini sesuai dengan janji bahwa anak-anak Anda hari ini dan hari-hari anak-anak Anda dapat berlipat ganda. Itu adalah perintah pertama yang Tuhan berikan kepada orang tua, untuk disampaikan kepada anak-anak dengan janji hidup yang lebih lama dibandingkan tidak taat pada orang tua. Perintah menghormati orang tua ini tidak ada kadaluarsanya, bahkan sampai anak dewasa dan dipanggil Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional Gereja Kristen Baitani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian kata sambutan ini disampaikan. Semoga Gereja Kristen Baitani menerapkan dengan sukses gereja ramah anak. Shalom.